Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aina, NIM D022052, kelas Informatika E, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika, Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang atau mempresentasikan perbedaan hardware pada PC dan laptop, serta sejauh mana sih perkembangannya dalam elektronika komputer. Nah, sekarang kita masuk di materinya. Yang pertama itu kita masuk di pengertian hardware dulu. Nah, hardware atau biasa disebut adalah perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Dibedakan dengan data yang berbeda di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan perangkat lunak yang menyediakan instruksi buah perangkat untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, ada beberapa contoh dari hardware, tapi dari keempat contoh di bawah di layar masih banyak contohnya, dan saya cuma menuliskan cuma 4. Yang pertama itu ada mouse, dan yang kedua itu ada keyboard, dan yang ketiga itu monitor, dan yang keempat itu ada printer. Nah, kita masuk di PC atau komputer. Nah, kita masuk di pengertian PC atau komputer. Nah, PC adalah singkatan dari personal komputer. Dalam bahasa Indonesia sendiri, personal komputer diartikan sebagai komputer pribadi. Nah, komputer adalah sebuah alat elektronik yang terdiri dari 3 komponen utama, yakni perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan firmware sebagai pengguna yang mengoperasikan komputer. Jadi, istilah PC digunakan untuk menyebut mengenai komputer yang digunakan secara pribadi, baik untuk kebutuhan lingkungan rumah maupun lingkup yang lainnya yang masih mengacu pada kebutuhan personal. Nah, kita masuk di laptop. Kita masuk di pengertian laptop. Nah, laptop atau biasa disebut komputer jinjing adalah komputer bergerak. Nah, laptop atau komputer jinjing adalah komputer yang berukuran relatif kecil dan ringan. Beratnya itu sekitar antara 1 sampai 6 kg ya, 1 sampai 6 kg, yang disesuaikan dengan ukuran bahan dan spesifikasi laptop tersebut. Jadi, definisi laptop juga diartikan sebagai perangkat komputer yang berukuran kecil dan ringan dibandingkan dengan komputer laptop. Laptop mempunyai fungsi yang sama dengan komputer. Selain itu, untuk melakukan pekerjaan yang ringan hingga berat tentu saja lebih mumpuni komputer dibandingkan dengan laptop. Nah, kita masuk di perbedaan PC dan laptop. Nah, kita masuk di perbedaan PC atau komputer. Nah, PC itu CPU-nya itu bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu VGA-nya bisa di-add-in atau juga di-onboard dan chipnya itu terpisah. Nah, yang ketiga itu bentuk fisik memori besarnya yang dikenal dengan DIMM dan memiliki 184 pin. Dan yang keempat itu adalah bentuk fisik HDD-nya itu besar. Nah, kita masuk di perbedaan laptop ya. Yang pertama itu ada CPU atau onboard-nya, dan CPU itu untuk laptop saja, contohnya itu Centrino dan Centrino 2 atau 2. Nah, yang kedua itu ada VGA-nya itu menyatu dengan notebook, dan yang ketiga itu memori itu lebih kecil dari memori standar pada PC yang dikenal dengan SODIMM, Smart Offline DIMM, dan memiliki 72 pin untuk 32 bit dan 144 pin untuk 64 bit. Dan terakhir itu bentuk hard disk atau HDD-nya itu kecil. Maaf, itu tadi perbedaan laptop dan PC ya. Nah, kita masuk di perkembangannya dalam elektronika komputer. Nah,
Sebagian besar yang dilakukan manusia di era modern ini dilakukan menggunakan komputer. Nah, terlebih saat masa pandemik tahun-tahun kemarin, di mana seluruh aktivitas bertransformasi menjadi serba online. Nah, perangkat komputer yang awalnya ditujukan hanya sebagai sarana penunjang pekerjaan, kini sudah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Sebelum dilengkapi oleh fitur serba canggih seperti sekarang ini, perkembangan komputer diawali dari sebuah inovasi sederhana yang lahir sejak tahun 1800-an. Nah, kita masuk di perkembangan komputer. Ada itu perkembangan, yang pertama itu perkembangan komputer monitor, perkembangan komputer jinjing atau laptop. Yang ketiga itu perkembangan komputer tablet. Nah, perkembangan teknologi komputer perkembangan teknologi komputer digital menjadi beberapa generasi. Di setiap generasi ada peningkatan yang stabil dari algoritma internal sistem komputer dan bahasa pemrograman. Nah, di era mekanika pada tahun 1623 sampai 1945, pada tahun 1801 yaitu penciptanya itu Joseph Mary menciptakan alat tenun yang menggunakan kartu kayu berlubang. Nah, pada tahun 1822 ada itu Charles Babbage menyusun mesin hitung bertenaga uap yang mampu menghitung tabel angka. Nah, pada tahun 1833 Georges Seurat mengerjakan versi yang lebih kecil yang terinspirasi oleh desain Babbage yang dianggap yang pertama digunakan dalam ilmu komputasi. Nah, pada tahun 1890 Herman Hollerith merancang kartu punch untuk menghitung sensus tahun 1880. Nah, pada tahun 1936 yaitu oleh Alan Turing menyajikan gagasan tentang mesin universal yang disebut dengan mesin Turing. Nah, kita masuk pada komputer dari generasi ke generasi. Nah, pada tahun 1933 adalah J.V. Atanasov, yaitu seorang profesor fisika dan matematika di Iowa State University. Ia mencoba membangun komputer yang pertama tanpa roda gigi, cam, sabut, dan poros. Nah, pada tahun 1939 atau 1939 ada itu David Beck, 1943 ada Atanasov, 1943 ada sampai 1944 ada John McHale, dan 1947 ada William Shockley, dan 1953 ada George Hepburn. Nah, di generasi kedua ini ada 1954 ya, 4. Nah, di generasi kedua itu ada 1954 sampai dengan generasi ke-6 itu sampai sekarang ini 2017. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.